Pernahkah kalian berpikir, mengapa kita harus makan? Memangnya kenapa kalau kita tidak makan? Sepertinya kalian bingung ya? Oke, jadi seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini butuh makan untuk tetap hidup dan melakukan aktivitasnya sehari-hari. Karena di dalam makanan terkandung sumber energi serta sumber penyusun tubuh kita. Mau tahu penjelasan yang lebih lengkap? Yuk tonton videonya sampai selesai. Makanan itu mengandung kalori loh. Tahukah kalian apa itu kalori? Jadi, kalori adalah jumlah energi yang terkandung dalam makanan dan minuman. Nah, biasanya dapat kalian temukan pada kemasan produk makanan atau minuman seperti gambar berikut ini. Kalori akan dirubah menjadi energi melalui proses metabolisme, yang kemudian energi tersebut digunakan oleh tubuh untuk melakukan aktivitas fisik seperti berjalan, olahraga, angkat beban, dan lain sebagainya. Menjaga fungsi organ vital seperti detak jantung, pernafasan, pencernaan, metabolisme, dan lain sebagainya, serta untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Energi diperlukan untuk pertumbuhan tubuh mulai dari bayi, anak-anak, remaja, hingga dewasa. Sisa kalori yang tidak diubah menjadi energi akan disimpan dalam tubuh sebagai jaringan lemak. Kebutuhan kalori tiap orang berbeda-beda tergantung 1. Jenis kelamin. Pria membutuhkan kalori lebih banyak dari wanita karena memiliki massa otot yang lebih besar. 2. Usia. Anak-anak dan remaja membutuhkan kalori lebih banyak daripada orang dewasa. 3. Berat badan. Untuk menurunkan berat badan, maka dapat mengurangi jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh. 4. Aktivitas. Seseorang yang melakukan aktivitas berat, maka membutuhkan kalori yang lebih banyak. Dan yang kelima, kondisi kesehatan. Tahukah kalian apa itu nutrien? Makanan yang kita makan akan dipecah oleh sistem pencernaan menjadi nutrien. Nutrien adalah zat yang terkandung dalam makanan yang berisi energi yang dibutuhkan tubuh. Nutrien dibagi menjadi 2, makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien adalah gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah besar, sedangkan mikronutrien dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Yang termasuk makronutrien adalah karbohidrat, protein, lemak, dan air, sedangkan vitamin dan mineral tergolong mikronutrien. Pernahkah kalian mendengar jargon belum makan nasi artinya belum makan? Nasi adalah salah satu contoh sumber karbohidrat. Tetapi harus diingat bahwa sumber karbohidrat bukan hanya dari nasi saja loh. Sagu, roti, jagung, mie, ubi, ataupun sereal juga merupakan contoh karbohidrat. Fungsi dari karbohidrat tentu saja untuk memberikan energi bagi tubuh kalian. Sekitar 50% dalam kalori harian yang kalian makan harus berasal dari karbohidrat. Tetapi harus diingat, jangan sampai berlebihan dalam mengonsumsi karbohidrat, karena akan berdampak buruk pada kesehatan tubuh kalian. Terlalu banyak mengonsumsi karbohidrat dapat mengakibatkan tingginya gula darah dalam tubuh yang bisa memicu penyakit diabetes. Kelelahan, pusing, selalu merasa haus, mood yang buruk, perut kembung, serta jerawat juga merupakan tanda bahwa kalian terlalu banyak mengonsumsi karbohidrat. Karbohidrat dibagi menjadi 2, karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana bisa kita sebut gula. Gula merupakan sumber pendongkrak energi instan. Artinya, begitu kalian mengonsumsi gula, tubuh kalian akan merasa berenergi. Glukosa adalah salah satu contoh gula yang merupakan sumber energi yang dibutuhkan oleh sel tubuh kalian. Nasi yang kalian makan akan dipecah dalam sistem pencernaan menjadi bentuk sederhana yaitu glukosa. Sedangkan karbohidrat kompleks adalah rantai panjang molekul gula. Contohnya pati.
di mana pati dapat ditemukan pada beberapa jenis tanaman seperti kentang, ubi, dan jagung. Pati merupakan sumber energi yang tahan lama. Contoh lain dari karbohidrat kompleks adalah serat. Serat merupakan bahan baku dinding sel pada sel tumbuhan. Serat sangat penting untuk tubuh kita karena mempermudah kinerja sistem pencernaan. Walaupun sangat penting, ternyata serat tidak termasuk ke dalam nutrien loh, karena serat tidak bisa dicerna oleh tubuh kita. Tubuh kalian terbentuk dari protein, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Bahkan, sel sampai DNA kalian pun juga terbentuk dari protein loh. Oleh sebab itu, protein disebut sebagai nutrien yang berfungsi untuk membangun tubuh atau pembentuk struktur tubuh. Protein yang harus kita konsumsi paling sedikit 10-35% dari kalori harian kita. Remaja seperti kalian membutuhkan sekitar 2000 kalori per harinya, yang artinya kalian harus mengkonsumsi setidaknya 200 kalori untuk protein. Protein terbentuk dari unit yang disebut asam amino. Protein yang berasal dari tumbuhan tidak mengandung asam amino esensial lengkap seperti yang berasal dari hewan. Sumber protein dapat kalian temukan pada telur, daging merah, daging ayam, kacang-kacangan, dan ikan. Apa yang terlintas di kepala kalian ketika mendengar kata lemak? Apakah sesuatu yang berkonotasi buruk? Atau sesuatu yang menimbulkan penyakit? Oke, sebentar. Tidak selamanya lemak itu berkonotasi buruk loh ya. Justru, lemak dibutuhkan tubuh kita sebagai sumber energi. Energi yang dihasilkan lemak 2 kali lipat lebih besar dibandingkan karbohidrat. Lemak berfungsi untuk memproteksi organ tubuh dari benturan atau goncangan, serta mempertahankan panas tubuh. Terdapat 3 jenis lemak, yaitu lemak jenuh, lemak tak jenuh, dan lemak trans. Lemak jenuh terdapat pada makanan seperti daging-dagingan, santan, dan produk olahan susu. Jika kita berlebihan mengonsumsinya, maka kadar kolesterol akan meningkat dan bisa membahayakan tubuh. Penyakit jantung serta diabetes tipe 2 merupakan contoh penyakit yang diakibatkan terlalu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh. Lemak tak jenuh bisa disebut dengan lemak baik. Contoh sumber makanan yang mengandung lemak tak jenuh adalah minyak zaitun, alpukat, dan kacang-kacangan. Fungsi dari lemak tak jenuh adalah untuk mengontrol kadar kolesterol dalam darah, serta dapat mengontrol kadar insulin dan kadar gula dalam darah, sehingga menurunkan resiko penyakit diabetes tipe 2. Lemak trans bersumber dari makanan yang digoreng. Tingginya kadar lemak trans dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah, yang dapat meningkatkan resiko terkena penyakit jantung. Ibu kalian pasti sering mengingatkan, ayo, dimakan sayurnya, jangan dibuang karena sayur itu banyak vitaminnya. Betul tidak? Lalu, sebenarnya apa sih pentingnya vitamin untuk tubuh kalian? Vitamin dibutuhkan untuk memelihara fungsi sistem tubuh kalian. Vitamin memang tidak mengandung energi, tetapi vitamin dibutuhkan untuk membantu mempercepat segala reaksi kimia di dalam tubuh kalian. Vitamin dibagi menjadi 2, yaitu vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam lemak maksudnya mereka dapat menyatu atau larut dalam lemak dan dapat disimpan di jaringan lemak dalam tubuh manusia. Contohnya vitamin A, D, E, dan K. Sedangkan vitamin yang larut dalam air artinya vitamin ini larut dalam air dan tidak disimpan di dalam tubuh. Contohnya vitamin C serta vitamin B dan turunannya. Nutrisi yang tidak dibuat oleh makhluk hidup disebut mineral. Sama halnya seperti vitamin, mineral juga tidak menghasilkan energi loh. Tetapi tubuh kalian tetap membutuhkan mineral meski dalam jumlah sedikit, yaitu untuk melakukan seluruh proses kimia di dalam tubuh. Contohnya mineral besi yang dibutuhkan oleh sel darah merah agar berfungsi, kalsium untuk membentuk dan memperkuat tulang dan gigi kalian, serta magnesium yang berfungsi untuk memelihara otot dan sistem syaraf. Air merupakan nutrisi yang paling penting.
dikarenakan 70% dari tubuh kita terdiri dari air. Air membantu untuk mengatur suhu normal tubuh dan untuk membantu pembuangan sampah sisa metabolisme. Untuk menjaga agar organ tubuh kita berfungsi dengan baik, dalam keadaan normal, sebaiknya kita mengonsumsi 2 liter air per harinya. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira apa yang bisa kalian bayangkan mengenai rasa makanan tersebut? Dan apakah menurut kalian makanan tersebut sangat menarik? Jika kalian menjawab makanan tersebut sangat menarik mata sehingga menggugah selera serta rasanya manis, kalian benar. Warna-warna yang menarik serta rasa yang sangat manis menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi anak-anak. Tetapi tahukah kalian, makanan tersebut mengandung zat aditif? Apakah zat aditif itu? Iya, zat aditif adalah segala jenis bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dengan tujuan untuk menambah dan memperkuat rasa, membuat warna lebih menarik, mengawetkan, memberi aroma, mengentalkan, serta mengemulsi bahan makanan. Zat aditif yang pertama adalah zat pemanis. Tujuannya untuk menambah rasa. Contoh zat pemanis alami adalah gula pasir, gula aren, dan gula kelapa. Sedangkan contoh zat pemanis buatan seperti aspartam, sorbitol, dan siklamat. Berikutnya zat pewarna. Tujuannya untuk membuat warna makanan menjadi lebih menarik. Contoh zat pewarna alami yaitu kunyit, bunga telang, buah naga, daun suji, dan lain sebagainya. Contoh zat pewarna buatan yaitu tartrazin, rhodamin B, dan karmoisin. Zat penyedap, tujuannya adalah meningkatkan rasa makanan menjadi lebih gurih dan nikmat. Contoh zat penyedap sintetis adalah micin atau monosodium glutamat. Contoh zat penyedap alami adalah bawang putih, bawang bombay, merica, dan garam. Zat pengawet, tujuannya untuk memperpanjang umur makanan dan mencegah pembusukan. Pengawetan alami dapat dilakukan dengan cara pengasinan, pemanisan, dan pengeringan. Zat pengawet buatan contohnya asam benzoat, natrium benzoat, dan potasium benzoat. Zat pemberi aroma, tujuannya untuk memberikan aroma tertentu pada makanan dan minuman agar lebih menarik dan menggugah selera. Zat pemberi aroma alami contohnya pandan, kopi, kayu manis, dan lain-lain. Sedangkan untuk zat pemberi aroma sintetis contohnya ada etil butirat untuk aroma nanas, amil kaproat untuk aroma apel, vanilin untuk aroma vanili, dan metil antranilat untuk aroma buah anggur. Berikutnya zat pengental dan pengemulsi. Tujuannya untuk menstabilkan dan memberi struktur pada makanan. Contoh zat pengental adalah agar-agar, tapioka, dan gelatin. Sedangkan untuk contoh zat pengemulsi adalah lecitin yang terdapat pada makanan seperti mayonaise dan mentega.